أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
حامدا كأنه البدر في زمان نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an kaitannya dengan Ramadan begitu erat, bagaikan tombak dua tulang, atau bagaikan pasangan suami istri yang menjalin kasih sayang dengan begitu mesranya, sehingga Ramadan pasti dibicarakan Al-Quran, dan ketika membicarakan Al-Quran pasti orang berbicara tentang Ramadan. Maka oleh karena itu ulama wajar kalau menyebutkan Syahrul Ramadan Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Hadirin hadakumullah, Ramadan di dalam kalender dunia sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul bukan apa-apa, dan orang tidak pernah menyebutkan dengan pujian-pujian yang demikian hebat kepada bulan Ramadan. Nabinya pun tidak ada yang menyebutkan Ramadan itu baik. Bahkan Ramadan itu adalah bulan yang tidak diharapkan datangnya saat itu, karena bulan Ramadan berkaitan dengan musim panas. Jadi orang jarang yang keluar rumah, panasnya sangat tinggi. Tapi di Yasin beda lagi. Di Yasin itu Ramadan adalah bulan musim panennya pohon kurma, panennya kurma. Nah, hadirin, kapan itu Ramadan jadi terkenal, jadi hebat? Bahkan seperti tiada duanya Allah menjadikan Ramadan sampai Nabi disuruh bersabda kepada umatnya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan fatamannau bisanati kulliha Ramadan." Andaikan umatku mengetahui bagaimana dahsyatnya bulan Ramadan, niscaya mereka menghendaki satu tahun itu enggak ada bulan yang lain kecuali Ramadan. Dan yang menyebutkan itu Nabi Muhammad. Dan kemudian Nabi Muhammad pun dianjurkan oleh Allah untuk menyebutkan bahwa Ramadan adalah hadiah untuk umatnya. Sehingga Nabi bersabda, "Syahrul Ramadan syahrul ummati." Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Ini kalimatnya dengan ya mutakallim sebagai pengganti daripada kata ana. Domir itu adalah kata sifat yang melekat kepada kata zat. Jadi kalau misalnya syahrul ummati, Nabi menyebutkan itu hanya khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, bukan untuk yang lain.
Bulan Ramadan ini buat umatnya Nabi Muhammad. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya mengibaratkan Ramadan itu adalah tamu yang datang dengan membawa berbagai hadiah kepada satu kampung yang orangnya membutuhkan hadiah itu. Dan hadiah itu datangnya setahun sekali. Dan hadiah itu sangat berguna untuk orang kampung situ, dan mereka wajar kalau kemudian datangnya orang yang membawa hadiah bersuka sebelum datangnya itu. Karena ibaratnya dia sudah menantikan sebentar lagi hadiah ini akan datang ke kampung kita. Akan datang orang yang membawa hadiah yang demikian hebat yang akan kita nikmati. Dan itu datangnya setahun sekali. Maka kemudian ketika beberapa hari sebelum datangnya itu orang yang bawa hadiah, kata Imam Ghazali, orang di kampung itu sudah merasa bahagia. Belum kelihatan aja hadiahnya udah merasa bahagia. Karena memang dia udah tahu rutin tiap tahun ada yang datang nanti bawa hadiah yang mereka butuhkan. Yang mereka tidak akan bisa melupakan hadiah itu seumur hidupnya. Ini ibarat Ramadan itu, kata Imam Ghazali, seperti itu. Maka senangnya aja udah menjadikan orang itu sehat ketika mau datangnya hadiah tadi. Nah, ketika datang dia antusias untuk menyambutnya. Makanya tidak ada orang yang tidak menyebutkan ahlan wa sahlan kepada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu ibarat tamu yang hebat, membawa hadiah yang hebat. Semua yang dibawa hadiah itu untuk orang yang semuanya membutuhkan terhadap hadiah itu, dan dia pasti akan suka dengan hadiah itu. Maka ketika orang yang membawa hadiah tinggal di situ dengan membagi-bagi hadiah selama 30 hari, ketika mau pulangnya itu orang yang membawa hadiah, mereka nangis. Hebat Imam Ghazali mengumpamakan umpamaan seperti ini. Sehingga Nabi bersabda, "Man fariha bidukhuli syahr Ramadan karramallahu jasadahu 'ala nar." Siapa yang merasa bahagia akan datangnya bulan Ramadan, dia diharapkan badannya tersengat api neraka. Itu baru bahagianya. Kenapa bisa begitu hebat Ramadan? Karena Ramadan ini hebat. Karena ada yang hebat datang di bulan itu. Apa itu yang hebat? Al-Quran. Bahkan di bulan yang sama Ramadan, Al-Quranul Karim datang kepada kita 2 tahap. Tahap yang pertama itu dari Lauhil Mahfuz ila Sama'id Dunya. Dan ini yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran secara global dari Lauhil Mahfuz, dari tempat yang tersimpan rapi. Saya masuk ilatul taharuf, tidak boleh ada yang megang kecuali yang suci, yaitu para malaikat, turun kepada ila Sama'id Dunya. Dari Sama'id Dunya kemudian secara bertahap turun kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW di Gua Hira. Turunnya di Gua Hira. Ya, Al-Quran ini turunnya di Gua Hira. Dengan diawali surat Iqra, surat Al-Alaq. Nabi Muhammad saat itu nggak tahu bahwa itu bulan Ramadan. Dia tahu bulan Ramadan, tapi nggak tahu bulan itu akan jadi hebat. Karena saat itu Nabi masih di Mekah, belum ada perintah puasa. Nabi masih berputar berbicara tentang akidah, tauhid, mengilahkan Allah satu-satunya.
Sehingga ketika ada sahabat nanya di Madinah kapan turunnya Al-Quran yang pertama kali, Nabi nggak bisa menjawab. Bukan lupa, karena hari itu nggak diingat oleh Nabi, karena hari itu adalah hari yang beliau mempunyai pengalaman yang luar biasa, yang seumur hidupnya belum pernah beliau menemukan pengalaman yang begitu hebat. Sebab kalau orang menemukan sesuatu yang hebat, yang dia takjub, dia akan lupa itu hari apa dan itu bulan apa. Ya. Yang diingat itu takjubnya aja. Sehingga Nabi ingat waktu datang ke Madinah ada perintah melaksanakan ibadah puasa. Allah menurunkan ayat untuk memberikan informasi kapan itu turunnya Al-Quran. Ternyata turunnya Al-Quran itu adalah secara bertahap tanggal 17, yang berbetulan hari itu sedang terjadi perang yang hebat antara pasukan Islam dengan pasukan kafir Quraisy, dan itu di puasa yang pertama. Jadi Allah menginformasikan Quran turunnya adalah Yaumul Taqal Jam'an, di hari bertemunya dua pasukan yang hebat. Kenapa pasukan hebat? Karena pasukan kafir Quraisy ingin menghancurkan sendi-sendi agama dengan memerangi Nabi dengan membawa pasukan 10.000 orang. Nabi mengumpulkan pasukan 1.000 orang. Dan kemudian yang 1.000 orang 700 mundur. 700 mundur karena terpengaruh oleh Abdullah bin Ubay, orang munafik yang saat itu. Dia berpikir, oh musim korma, panas terik, puasa, suruh perang lagi. Ngapain gue capek-capek? Kalah gua, mati gua, korma kagak ada yang makan, diambilin sama orang Mekah. Bilang sama teman-temannya terpengaruh, sehingga keadaan perang saat itu dikatakan dahsyat, hebat, karena tidak sebanding 10.000 banding 300. Bayangkan. Tapi kenyataannya perang itu menang, dimenangkan oleh pasukan baginda dari kita Muhammad SAW. Karena saat itu banyak orang-orang kafir Quraisy yang terkagum-kagum karena tiba-tiba mereka melihat yang jumlahnya 300 itu mustahil. Yang mereka lihat itu justru pasukan Nabi Muhammad lebih banyak daripada pasukan mereka. Ya wajar, karena saat itu Allah memerintahkan kepada malaikatnya untuk membantu pasukan Islam dengan 5.000 pasukan sekaligus. Khamsatu alafin minal malaikati munzilin, turun. Nah inilah informasi, oh kalau begitu berarti nuzul Quran itu adalah tanggal 17 Ramadan. Sebab di Mekah nggak ada yang nanya, orang Mekah memusuh semua sama Nabi. Tapi kalau udah di Madinah ada yang nanya. Maka yang nanya adalah para sahabat. Nah kemudian apa bedanya Lailatul Qadar dengan tanggal 17 Ramadan disebutkan turunnya Al-Quran? Apakah setiap turunnya Al-Quran Lailatul Qadar? Jawabnya iya. Lalu kapan turunnya Lailatul Qadar? Atau saat turunnya Al-Quran? Nabi pun ditanya lagi oleh para sahabat. Ketika ditanya Nabi, kapan itu adanya malam Lailatul Qadar, malam yang diturunkannya Al-Quran, malam yang begitu hebat? Maka Nabi tidur tiba-tiba, dikasih ngantuk oleh Allah, nggak jawab. Lama tidur, bangun kaget, sahabat masih pada duduk sekitar Nabi. Kata Nabi, kamu ngapain? Nungguin saya tidur. Kami nungguin jawaban engkau ya Rasul. Kapan itu turunnya Lailatul Qadar di saat berbarengan dengan turunnya Al-Quran? Nabi hanya menjawab di hari-hari ganjil. Tidak menyebutkan 10 hari yang terakhir, enggak. Di hari-hari ganjil.
Maka Imam Syafi'i mengatakan kaitannya dengan syahrul Ramadan unzila fil Quran, bulan Ramadan turunnya Al-Quran, dan turunnya Al-Quran di tanggal-tanggal ganjil. Maka setiap tanggal ganjil dari mulai bulan Ramadan itu sudah namanya Lailatul Qadar. Makanya ya para habaib itu mengambil rujukan ke situ. Ya, di Habib Abdullah Al-Atas Kerasak tanggal malam 15, luar Batang malam 17, Habib Muhammad besok malam 19 di teater, malam 21 di Bogor, malam 23 di Cililitan, malam 25 di Kuitang, malam 27 di Zawiyah, ya Zawiyah Pekojan. Kemudian terakhir Habib Ahmad Ar-Rausyad malam 29. Semua mereka menyebutnya kita sedang mengintip Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar itu adalah diturunkan Al-Quran sehingga menjadikan Ramadan hebat. Malam itu dijadikan malam khusus, di mana kalau kita mendapatkan itu malam, ibadah kita diterima oleh Allah seolah-olah ibadah kita sudah diterima selama 83 tahun. Demikian, apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.